Baik, pada video ini kita akan melakukan pembahasan sebuah studi kasus terkait dengan kebijakan dividen. Kita langsung saja ke kasusnya. PT Cahaya Abadi Terbuka memiliki data keuangan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah saham beredar itu adalah 6 juta lembar. Informasi kedua, harga pasar saham itu 12.000 per lembar. Ingat, harga pasar sahamnya ya. Yang ketiga, nilai nominal sahamnya adalah 2.000 per lembar. Jadi nilai bukunya itu jauh daripada nilai pasarnya ya. Informasi selanjutnya adalah modal disetor itu 12 miliar rupiah. Kemudian laba ditahan itu sebesar 90 miliar. Dari informasi tersebut, manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan dua alternatif kebijakan nih. Yang pertama itu adalah membagikan stok dividen sebesar 25% atau skenario kedua adalah melakukan stock split yang rasionya adalah 3:1. Maka pertanyaan untuk skenario pertama dulu atau stok dividen. Yang pertama, hitunglah jumlah saham beredar dan harga pasar saham setelah stok dividen. Yang mana kita tahu tadi bahwa jumlah saham beredar sebelum stok dividen adalah 6 juta lembar dan harga pasar saham setelah stok dividen itu yang ditanya, sementara harga pasar sebelumnya adalah 12.000 per lembar. Baik, kita kerjakan pertanyaan yang nomor 1. Kita pindah ke papan tulis. Kita mulai dari jumlah saham beredar setelah stok dividen ya. Diketahui tadi bahwa stok dividennya adalah 25%. Nah, 25% yang dimaksud di sini adalah 25% dari jumlah saham sebelumnya ya, dari saham yang dimiliki saat ini. Kalau gitu, maka saham baru yang diterbitkan, saham baru itu adalah 25% dikali dengan jumlah saham yang lama. Yang mana jumlah saham beredar yang lama adalah 6 juta ya. Ini 6 juta. Baik, kali dengan 6 juta lembar. 6 juta lembar saham. Ini adalah 25%-nya 7 berapa nih? 1.500.000. 1.500.000 lembar. Oke, pertanyaannya tadi adalah jumlah saham beredar saat ini. Total saham, lembar saham maksudnya, setelah stok dividen. Ini pertanyaan pertama nih. Itu adalah total lembar saham lama ditambah dengan tambahan saham baru ya. Yang mana itu adalah saham lamanya adalah 6 juta lembar ditambah dengan saham barunya tadi adalah 1.500.000 lembar. Hasilnya akan sama aja dengan 7.500.000 lembar saham ya. Ini adalah jumlah lembar saham setelah stok dividen. Atau Anda juga bisa menghitung secara langsung
Jadi saham yang lama itu kan bisa dianggap 100%, kemudian ditambah 25% saham barunya, maka total saham baru juga sebenarnya adalah 100% tambah 25% adalah 125% dari saham lama, yaitu 6.000, 6.000 terus nih, 6 juta lembar. Harus 25% dari 6 juta lembar, hasilnya harusnya sama, yaitu 7.500.000 lembar. Baik, bagian kedua untuk pertanyaan pertama tadi adalah hitunglah jumlah saham beredarnya, jumlah lembarnya. Yang kedua, harga pasar saham setelah stok dividen. Baik, harga pasarnya sekarang, harga pasar itu adalah eh, jumlah saham yang lama, jumlah saham lama ya, jumlah saham lama, jumlah saham lama dibagi dengan total saham baru, saham baru. Nah, ini kita kali dengan harga pasar yang lama nih. Harga pasar yang lama. Nah, sehingga kita bisa dapat harga pasar yang baru ya. Maka ini sama aja dengan jumlah saham lama tadi adalah 6 juta, kita ringkas saja penulisannya. Sementara jumlah lembar saham baru adalah 7,5 juta. Kali dengan harga pasar yang lama, mana nih? 12.000 per lembar. Kita kali dengan 12.000 per lembar sahamnya. Maka ini hasilnya ini adalah 6, oke, 9.600 per lembar. Ini adalah harga pasar yang baru ya. Jadi sekarang setelah dilakukan stok dividen, maka harga pasar sahamnya itu jadi menurun 9.600 per lembar. Karena Anda bisa melihat jumlah lembar sahamnya itu bertambah ya, dari 6 juta menjadi 7.500.000. Oke, selesai untuk pertanyaan yang pertama. Kita udah menjawab jumlah saham beredar sekarang menjadi 7.500.000 lembar saham. Sementara harga pasarnya sekarang turun dari 12.000 per lembar berubah menjadi 9.600 per lembar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, hitunglah nilai kapitalisasi saham dari stok dividen. Nah, berdasarkan harga pasar ya. Jadi kalau Anda ditanya kapitalisasi sahamnya itu menggunakan harga pasar dikali dengan jumlah lembar sahamnya. Kemudian tunjukkan perubahan pada pos modal di setor, agio saham, dan laba ditahan. Jadi pos-pos yang ada pada ekuitas. Baik, kita mulai dari menghitung kapitalisasi dari stok dividennya dulu deh. Kapitalisasi dari stok dividennya itu adalah, kita ke halaman baru ya. Kok stok dividennya sih? Nilai kapitalisasi dari ekuitasnya ya. Nilai kapitalisasi dari ekuitas dengan menggunakan harga pasar saham tadi. Oke. Ekuitas yang baru ya. Tadi lembar saham tambahan itu, ini kita buat rumusnya aja dulu deh sebelum kita hitung. Itu adalah tambahan saham, nih kita kali dengan harga pasar saham ya. Ini untuk menghitung kapitalisasinya. Ingat tadi harus dikali dengan harga pasarnya. Tambahan sahamnya tadi adalah 1.500.000 lembar saham.
Ada di atas tadi mana nih? Yang ini ya. Kemudian dikali dengan harga pasarnya adalah di pasaran tuh sebelumnya 12.000. Permintaannya masih 12.000 di pasar. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 18 eh, 18 miliar ya. Oke, 18 miliar. Ini adalah nilai kapitalisasi saham yang baru gitu. Yang mana dari perhitungan ini kalau misalnya kita rinci, efek dari adanya kapitalisasi saham ini, maka yang terjadi adalah rincian yang ini ya. Yang pertama ini kita bagi menjadi satu, ini menjadi modal disetor. Modal disetornya jadinya adalah 1.500.000 lembar dikali dengan harga buku sahamnya. Jadi dianggap sebagai modal disetor sebagian harga buku sahamnya 2.000 tadi per lembarnya. Dikali dengan 2.000. Hasilnya adalah 3 miliar. Ini akan menjadi modal disetor yang 3 miliar ya. Sementara sisanya itu akan menjadi agio saham namanya. Agio saham itu adalah selisih antara harga pasar dengan harga buku. Ini sama aja dengan agio sahamnya adalah masih 1.500.000 dikali dengan harga pasar dikurangin harga buku ya. Harga pasarnya itu adalah 12.000, kurangin harga bukunya tadi 2.000 nih. Oke, ini menjadi 1.500.000 dikali dengan 10.000 ya. Maka ini akan menjadi 15 miliar. Oke, kalau kita jumlahkan yang modal disetor dan agio sahamnya itu hasilnya akan sama dengan nilai kapitalisasinya, yaitu 15 miliar ditambah dengan 3 miliar hasilnya adalah 18 miliar. Oke, sudah sesuai kapitalisasinya 18 miliar dari stok dividen tadi, yang mana sebagian itu menambah modal disetor 3 miliar dan agio saham 15 miliar. Belum selesai, disuruh untuk menunjukkan perubahan pada pos berikut ini. Yang pertama modal disetor jadi bagaimana, agio saham bagaimana, kemudian laba ditahan bagaimana. Kita ke halaman baru deh. Oke, kita tulis dulu pos ekuitasnya. Pos ekuitas atau modal pemilik ya. Yang pertama, pos ekuitas kan ada modal disetor. Yang kedua, itu tadi adalah agio saham. Kemudian laba ditahan ya. Laba ditahan. Kemudian kita tulis di sini adalah kondisi awal sebelum ini sebelum ada kebijakan ini tadi ya, kebijakan apa namanya tadi, stok dividen. Kemudian baru perubahannya di sini kita tulis perubahan, kemudian di sini kondisi akhirnya, satu kondisi setelah perubahan. Baik, modal disetor pada kondisi awal kita lihat itu adalah 12 miliar. Di sini berarti 12 miliar. Kita tulis 12M aja. Kemudian agio saham pada kondisi awal di soal itu nggak ada, berarti agio sahamnya kondisi awalnya 0. Laba ditahan pada kondisi awal adalah 90M.
Perubahannya tadi ada di atas nih yang udah kita hitung. Di sini yang berubah adalah modal disetor bertambah 3 miliar, agio saham bertambah 15 miliar ya. Maka kita tambahkan di dalam keterangan perubahan. Modal disetornya itu bertambahnya berarti 3 miliar. Agio sahamnya tadi bertambah 15 miliar. Dari mana ini? Pertambahan ini sebenarnya ini adalah konversi dari laba ditahan gitu. Laba ditahannya jadinya berkurang 18 miliar sesuai dengan jumlah mereka berdua, yaitu modal disetor dan agio saham. Maka kondisi akhirnya setelah terjadi stok dividen, modal disetornya itu berubah menjadi 12 tambah 3 itu adalah 15 miliar. Kemudian agio sahamnya berubah juga menjadi 15 miliar juga. Tetapi laba ditahannya sekarang berubah menjadi 72 ya. 90 kurangin dengan 18, 72 miliar. Oke, sekilas Anda sudah bisa melihat efek dari stok dividennya. Jadi laba ditahan itu ternyata sebagian berubah menjadi apa? Berubah menjadi stok ya, berubah menjadi saham yang mana nanti dia nilai sahamnya itu setara dengan kalau dirinci ya, itu modal di store sebagian 3 miliar, kemudian agio saham itu 15 miliar jadinya. Oke, itu adalah jawaban untuk informasi yang kedua. Kalau kita total di kondisi awal dulu deh. Ini kita tulis totalnya. Dalam kondisi awal itu totalnya adalah 90 tambah 12. Ini adalah 102 miliar. Kemudian kondisi akhirnya, ini juga 72, 15 tambah 15. Ini kan 30 tambah 72 sama 102 miliar. Sebenarnya ekuitasnya tidak ada perubahan ya, tetap 102 miliar nih, baik sebelum maupun setelah stok dividen. Karena perubahannya ini kalau kita total nilainya adalah 0, 3 tambah 5, 18 dikurangi 18 adalah 0. Jadi perubahan secara keseluruhannya itu pada ekuitas itu adalah 0. Baik, itu adalah perhitungan untuk stok dividen. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang pertanyaan terkait dengan skenario yang kedua, yang mana pada skenario ini kita akan melakukan stock split. Jadi anggap skenario yang pertama itu belum dilakukan sama sekali. So, stock splitnya bukan kita lakukan setelah stock dividen ya. Ini skenario kedua artinya kita memilih opsi stock split. Kira-kira dampaknya bagaimana? Pertanyaannya, hitunglah yang pertama jumlah saham beredar, kemudian harga pasar saham, kemudian nilai nominal saham setelah stock split. Oke, yang pertama adalah jumlah saham beredar dulu deh. Stock split. Yang mana stock splitnya itu tadi adalah 3:1. Oke, 3:1 artinya adalah satu saham dipecah menjadi 3 saham tuh. Jadi satu saham ini berubah menjadi 3 saham. Jadi ini perbandingan antara setelah stock split dengan sebelum stock split. Sebelum stock split itu sahamnya 1 dirubah menjadi 3 lembar saham. Gini cara baca perbandingannya ya. Maka jumlah sahamnya, jumlah saham baru pasti sama aja dengan, karena satu saham berubah menjadi 3 lembar, 3 kali jumlah saham lama. Jumlah saham lama. Maksudnya jumlah lembarnya ya. Kalau gitu, jumlah lembar saham baru itu adalah 3 dikali dengan lembar saham lama tadi adalah 6 miliar lembar kali dengan, mohon maaf, 6 juta ya. 6 juta lembar. Yang mana hasilnya adalah 18 juta lembar.
saham. Selesai untuk jumlah lembar sahamnya. Sementara harga pasar sekarang. Yang kedua tadi adalah harga pasar sahamnya. Oke, dalam stock split, karena kita nanti inginnya nilai dari kapitalisasinya tidak berubah, maka harga pasar saham baru itu akan sama aja dengan ya, harga pasar saham lama dibagi dengan splitnya berapa gitu. Kalau dibagi 3 berarti dengan dibagi 3. Maka harga pasar lama dibagi dengan stock splitnya. Stock splitnya. Oke, gini ya. Maka ini akan sama aja dengan harga pasar saham lama tadi 12.000. Kita nggak usah nyontek ya, saya masih ingat. Stock splitnya itu dibagi 3 tuh. Maka harga pasarnya sekarang menjadi 4.000 per lembarnya. 4.000 per lembar. Oke, ini adalah harga pasar setelah stock split ya. Kemudian nilai nominal setelah stock split nih gimana nih? Nilai nominal saham setelah stock split. Aduh, nggak muat lagi ya. Nilai nominalnya ini mirip sih sebenarnya. Ini berarti harga nominal lama. Kita ke halaman baru aja. Nilai nominal baru gitu aja ya. Nominal baru. Itu sama dengan nilai nominal lama dibagi dengan stock splitnya. Dibagi berapa tadi? Splitnya dibagi 3 ya. Nanti kita bagi 3. Ini sama dengan nominal lama tadi nilai nominal 2.000. 2.000 per lembarnya. Jadi yang dicatat di buku cuma 2.000. Oke, dibagi dengan 3 ya. Ini kalau dibagi 3, ini nggak bulat guys. Sekitar 666,66666 kita bulatkan jadi 67 rupiah per lembar saham. Oke, itu jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut. Nomor 2, tunjukkan apakah terjadi perubahan pada pos-pos ekuitas, modal disetor, agio saham, laba ditahan, dan lain sebagainya akibat stock split. Coba kita cek ya. Sesuai dengan rincian sebelumnya, pos ekuitas itu terdiri dari yang pertama adalah modal disetor, yang kedua adalah agio saham, yang ketiga adalah laba ditahan. Oke, ada nggak kira-kira perubahan? Yang pertama pada modal disetor dulu nih. Pada modal disetor itu tidak ada informasi yang menginformasikan bahwa modal disetor itu bertambah atau berkurang. Maka kondisi sebelumnya dulu kita tulis. Sebelumnya tadi dia modal disetornya 12 miliar kan. Agio sahamnya tadi 0, kemudian laba ditahannya adalah 90 miliar. Bener kan? Kita cek ya di atas ya. Nah, ini sama ya. Baik, ternyata stock split itu perubahannya di sini tidak menyebabkan perubahan apapun pada yang pertama modal disetor, kemudian agio saham, kemudian laba ditahan gitu. Kenapa begitu? Karena uh, ketika terjadi yang di sini deh, yang di atas sini ya. Nah, terjadi perubahan jumlah saham baru menjadi 18 juta lembar. Pada waktu yang sama harganya itu adalah
turun nih, jadi 3 kali 3 dibagi 3 dari sebelumnya gitu. Ini kalau kita kalikan nih 18 juta, 18 juta, ini kita kali dengan 4.000, ini sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya yaitu 6 juta dikali dengan 12 ribu kan. Oke, nih sama aja ya harusnya. Nah, 6 juta kali dengan 12.000 karena ini modelnya perkalian. Ini boleh nih kalau mau dirinci ya. Ini membuktikannya kalau dia sama kayak gini nih. Eh, ini kan si 18 juta ini adalah 6 kali dengan 3 ya. Berarti ini adalah 3 dikali dengan 6 dikali dengan 4 nih di sini. Jadi 3 kali dengan 6 kali dengan 4. Yang bawah ini adalah 6. Nah, 6 dikali dengan 12 itu 3 kali 4 juga tuh. 4 dikali dengan 3 gitu. Ya, idenya gitu. Maksud saya adalah si 18 juta ini adalah 3 dikali dengan 6 juta. Ya, 6 juta. Nah, ini juga 6 juta gitu. Oke. Jadi rinciannya sama. Maka hasilnya kalau kamu coba ini pasti sama kalau kamu kalkulatori. Sehingga tidak ada perubahan untuk pada sahamnya ya. So, kalau gitu ini perubahannya modal store-nya ya 0, agio sahamnya juga 0, laba ditahannya 0. Maka kondisi setelah dilakukan stock split, ini tetap 12M, ini tetap agio saham 0, laba ditahan tetap 90M. Maka ini 102M, yang ini juga 102M. Baik, jadi kamu udah bisa melihat bedanya ya. Kalau menggunakan stok dividen, maka akan terjadi perubahan pada modal di store, agio saham, dan laba ditahan. Artinya terjadi perubahan pada pos-pos ekuitas gitu. Tapi perubahannya itu hanyalah perubahan dari rinciannya aja. Untuk totalnya tidak berubah, baik pada stok dividen maupun stok split. Oke, coba kita bandingkan ya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Perbandingan antar skenario tersebut. Bandingkan total ekuitas perusahaan pada kedua skenario tersebut. Apakah ada perbedaan? Kita jawab di sini aja ya. Oke, di sini. Saya rasa masih ingat tadi perhitungan untuk stok dividennya 102M, 102M. Untuk yang stok split juga 102M, 102M. Maka untuk pertanyaan tadi, maaf, mana sih? Oke, untuk yang nomor 1 ini, ekuitas total. Nah, ini kita sebut aja stok dividen. Ternyata sama dengan ekuitas stok split, yaitu 102M. Jadi tidak ada perubahan ya. Ini yang nomor 1 ya, bagian C. Nomor 2, bagian C. Dari sisi kekayaan pemegang saham, jumlah lembar kali harga apa, kedua skenario menghasilkan nilai yang sama. Dari sisi kekayaan, apakah kedua menghasilkan kekayaan yang sama? Jawabannya sebenarnya adalah iya. Coba kita kalikan ya. Kalian. Tadi kalau kamu masih ingat, yang pertama stok dividen dulu. Untuk stok dividennya, ini kalau kita kapitalisasi, total sahamnya jadi menjadi 7.500.000 ya. 7,5 juta lembar saham dikali dengan harga pasarnya berubah dari 12.000 menjadi 9.600. Ini kalau kita kalikan hasilnya akan menjadi 72 miliar nih. 72 miliar ya.
Sementara dengan menggunakan stock split nih, eh, lembar saham itu menjadi tadi kan dibagi 3, berarti 18 juta. Karena 6 juta kali 3 ya. Dikali dengan harga per lembar sahamnya adalah 4.000 ya. 4.000. Ini kalau dikalikan hasilnya juga 72 M. Oke, sama ya. Jadi sama-sama 72 miliar hasilnya. Baik yang menggunakan stock split maupun menggunakan stock dividen. Sehingga ini tidak menyebabkan adanya pertambahan kekayaan bagi investor. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebaiknya kapan perusahaan memilih stok dividen dan kapan mungkin perusahaan menggunakan stock split? Oke, ini pertanyaan atau kesimpulan akhir nih dari apa yang kita sudah hitung sebelumnya. Kita mungkin sebut ini yang 3A. Jadi situasi yang sebaiknya menggunakan. Oke, yang nomor 3 aja. Ini A ya. Stock dividen. Kemudian di sini adalah stock split. Kapan menggunakan stok dividen? Yang pertama itu umumnya stok dividen ini digunakan untuk memberikan sinyal positif kepada pasar tanpa mengeluarkan kas tambahan. Jadi ketika mau satu yang A aja ya, memberikan sinyal positif ke pasar. Kemudian ingin mengubah sebagian laba ditahan itu menjadi modal permanen. Kalau misalnya laba ditahan, retain earning-nya itu mau dirubah menjadi modal permanen. Jadi dia berubah menjadi modal di store ya. Kemudian ini ketika penurunan harga saham yang diinginkan tuh nggak terlalu jauh ya. Kalau menggunakan stock split kan penurunan harga sahamnya berarti kalau 2 banding 1 aja jadi 2 kali lipat kan. Ini jadi ketika kita inginnya penurunan harga saham tidak signifikan. Penurunan harga saham itu moderat lah. Sementara yang keempat, kita pengen menambah kepemilikan saham investor misalnya. Jadi saham barunya bertambah. Jadi biasanya untuk mempertahankan investor. Mempertahankan investor. Kalau stock split itu karena dia penurunan harga sahamnya mungkin bisa dilakukan kalau harga saham sudah terlalu tinggi. Harga saham terlalu tinggi. Sehingga sulit untuk dibeli karena jadi harganya terlalu mahal. Kemudian yang B, kalau basis kepemilikan sahamnya ingin ditambah. Jadi menambah jumlah pemegang saham ya. Karena lembar sahamnya jadinya berubah banyak sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih murah dan nanti pemilik sahamnya menjadi bertambah. Kemudian pos ekuitas tidak berubah. Jadi kalau ingin itu yang paling utama ya. Ketika menginginkan pos ekuitas tidak berubah. Tidak berubah. Baik dia modal di store, agio saham maupun laba ditahan. Yang terakhir mungkin kalau kita pengen volume perdagangan bertambah. Volume perdagangan bertambah. Oke,
itu kesimpulan untuk kasus yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih.